Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pesisir utara Tuban pada abad ke-15, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai Sunan Derajat, seorang wali yang mengajarkan Islam dengan kasih dan kepedulian. Dari didikan sang ayah Sunan Ampel hingga perjalanan penuh ujian yang membawanya ke Lamongan, kisah hidupnya menjadi bukti bahwa kebaikan dapat mengubah dunia. Inilah perjalanan seorang tokoh yang tidak hanya berdakwah, tetapi juga mengangkat derajat manusia dengan ketulusan hati. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, share, dan subscribe. Bab 1. Lahirnya seorang wali. Di pesisir utara Tuban pada abad ke-15, kehidupan masyarakat berjalan dalam harmoni antara tradisi lama dan ajaran baru yang mulai tumbuh. Angin laut yang berhembus lembut seolah membawa kabar tentang perubahan besar yang akan datang. Di tengah suasana itulah lahir seorang bayi laki-laki bernama Raden Kosim yang kelak dikenal sebagai Sunan Derajat. Kehadirannya disambut dengan penuh rasa syukur oleh keluarga dan masyarakat sekitar, seakan menjadi tanda harapan baru bagi masa depan. Sebagai putra dari Sunan Ampel, seorang ulama besar yang dihormati, Raden Kosim tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan nilai-nilai keislaman dan kebijaksanaan. Sejak kecil, ia telah menunjukkan sifat yang berbeda dari anak-anak seusianya. Ia dikenal tenang, penuh perhatian, dan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Tatapannya yang lembut seringkali membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman, seolah ada keteduhan yang terpancar dari dalam dirinya. Hari-hari awal kehidupannya diisi dengan kasih sayang keluarga dan bimbingan yang penuh kelembutan. Ibunya merawatnya dengan penuh cinta, sementara ayahnya mulai menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini. Meski masih kecil, Raden Kosim sering terlihat memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia menyaksikan kehidupan masyarakat pesisir yang sederhana, memahami kesulitan yang dihadapi sebagian orang, dan perlahan tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya sendiri. Tanpa disadari, masa kecilnya telah menjadi fondasi penting bagi perjalanan besar yang akan ia tempuh. Dari tanah kelahirannya yang sederhana, langkah seorang anak kecil mulai diarahkan menuju takdir besar, menjadi sosok yang kelak membawa cahaya kasih, kepedulian, dan perubahan bagi banyak orang di tanah Jawa. Bab 2. Didikan sang ayah. Seiring bertambahnya usia, Raden Kosim mulai memasuki masa pembelajaran yang lebih mendalam di bawah bimbingan ayahnya, Sunan Ampel. Di lingkungan pesantren yang sederhana namun penuh keberkahan, ia tidak hanya diajarkan membaca Al-Quran dan memahami ajaran Islam, tetapi juga dibentuk akhlaknya dengan penuh kesabaran. Sang ayah menyadari bahwa ilmu tanpa budi pekerti tidak akan membawa manfaat, sehingga pendidikan yang diberikan selalu menyeimbangkan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Setiap hari, Raden Kosim duduk bersama para santri lainnya, mendengarkan penjelasan tentang tauhid, fikih, dan nilai-nilai kehidupan. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia tidak hanya mendengar, tetapi juga merenungkan. Ia sering mengajukan pertanyaan yang menunjukkan kedalaman pikirannya, membuat Sunan Ampel semakin yakin bahwa anaknya memiliki potensi besar untuk menjadi penerus perjuangan dakwah. Di luar waktu belajar, sang ayah juga mengajarkan makna kepedulian sosial. Ia mengajak Raden Kosim melihat langsung kehidupan masyarakat yang kurang beruntung, memperlihatkan bahwa tugas seorang manusia bukan hanya beribadah kepada Tuhan, tetapi juga membantu sesama. Dari pengalaman itu, tumbuh rasa empati yang semakin kuat dalam diri Raden Kosim. Ia mulai memahami bahwa kebaikan tidak cukup hanya dipelajari, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Didikan yang penuh cinta dan keteladanan ini perlahan membentuk kepribadian Raden Kosim menjadi sosok yang lembut namun tegas dalam prinsip.
Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan, melainkan pada kemampuan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Nilai-nilai inilah yang kelak menjadi dasar utama dalam perjalanan hidupnya sebagai Sunan Derajat, seorang wali yang dikenal karena dakwahnya yang penuh kasih dan kepedulian. Bab 3. Masa pencarian ilmu. Memasuki usia remaja, Raden Qasim mulai merasakan panggilan untuk memperluas wawasannya di luar lingkungan tempat ia dibesarkan. Meski telah mendapatkan didikan kuat dari ayahnya, Sunan Ampel, ia menyadari bahwa perjalanan mencari ilmu adalah jalan panjang yang harus ditempuh dengan kesungguhan. Dengan restu sang ayah, ia pun memulai pengembaraan untuk menimba pengetahuan dari berbagai guru dan memahami kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Perjalanan itu membawanya melintasi desa-desa, pesisir, hingga pusat-pusat pembelajaran yang tersebar di tanah Jawa. Dalam setiap langkahnya, ia tidak hanya belajar tentang ilmu agama, tetapi juga mengamati kehidupan masyarakat secara langsung. Ia melihat perbedaan kondisi sosial, menyaksikan kesulitan yang dialami sebagian orang, serta memahami bagaimana ajaran Islam dapat menjadi solusi bagi kehidupan mereka. Semua pengalaman itu perlahan membentuk cara pandangnya yang bijaksana dan penuh empati. Di setiap tempat yang ia singgahi, Raden Qasim dikenal sebagai pemuda yang rendah hati dan haus ilmu. Ia menghormati para gurunya, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tidak segan membantu orang-orang di sekitarnya. Sikapnya yang santun membuat banyak orang menyukainya, sementara kecerdasannya membuat para guru terkesan. Ia tidak pernah cukup dengan apa yang telah dipelajari, karena baginya ilmu adalah cahaya yang harus terus dicari. Pengembaraan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin. Dalam kesendirian di jalanan panjang dan malam-malam yang sunyi, ia merenungkan tujuan hidupnya. Perlahan, ia mulai memahami bahwa ilmu yang ia cari bukan sekedar untuk dirinya sendiri, melainkan untuk diamalkan demi kebaikan banyak orang. Dari masa pencarian inilah, Raden Qasim semakin matang, mempersiapkan dirinya untuk kelak menjadi sosok yang dikenal sebagai Sunan Derajat, seorang penyebar kebaikan yang membawa perubahan dengan kelembutan hati. Bab 4. Ujian di laut. Perjalanan panjang dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan membawa Raden Qasim pada sebuah ujian besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam salah satu perjalanannya melalui jalur laut, ia menaiki sebuah perahu sederhana yang mengarungi ombak di perairan utara Jawa. Awalnya, perjalanan itu berjalan tenang, angin bertiup lembut dan langit tampak bersahabat. Namun, keadaan berubah dengan cepat ketika awan gelap mulai berkumpul disusul angin kencang yang mengguncang lautan. Gelombang besar menghantam perahu yang ditumpanginya. Para penumpang diliputi ketakutan, sementara perahu kecil itu terombang-ambing tanpa arah. Di tengah kepanikan, Raden Qasim tetap tenang. Ia menundukkan kepala, memanjatkan doa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Baginya, setiap ujian adalah bagian dari kehendak ilahi yang harus dihadapi dengan sabar dan tawakal. Badai semakin ganas hingga akhirnya perahu itu tidak mampu bertahan. Raden Qasim terhempas ke laut lepas bersama sisa-sisa perahu yang hancur. Dalam kondisi antara hidup dan mati, ia berjuang melawan arus yang kuat. Namun di tengah kelemahan fisiknya, hatinya tetap teguh. Ia percaya bahwa jika masih diberi kehidupan, pasti ada tujuan besar yang harus ia jalani. Setelah perjuangan yang melelahkan, ia akhirnya terdampar di sebuah pesisir yang asing. Tubuhnya lemah, namun jiwanya semakin kuat. Ujian di laut itu bukan hanya menguji fisiknya, tetapi juga memperdalam keimanannya. Dari peristiwa tersebut, ia menyadari bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap dan setiap detik yang diberikan adalah amanah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
Pengalaman itu menjadi titik penting dalam perjalanan hidupnya. Raden Qasim tidak lagi sekadar seorang pencari ilmu, tetapi mulai memahami bahwa dirinya dipersiapkan untuk tugas yang lebih besar. Dari ujian itulah, langkahnya semakin mantap menuju takdirnya sebagai Sunan Derajat, seorang wali yang akan membawa harapan dan pertolongan bagi banyak orang. Bab 5. Sampai di Tanah Lamongan. Setelah melewati ujian berat di lautan, Raden Qasim akhirnya terdampar di sebuah wilayah pesisir yang tenang di Lamongan. Tubuhnya masih lemah, namun semangat hidupnya justru semakin kuat. Dengan sisa tenaga, ia bangkit perlahan dan memandang sekeliling. Hamparan pantai, suara ombak yang berirama, serta kehidupan masyarakat yang sederhana menyambut kehadirannya. Tanpa ia sadari, tempat itu kelak akan menjadi pusat pengabdiannya. Penduduk setempat yang menemukan Raden Qasim segera menolongnya. Mereka merawatnya dengan penuh kepedulian meskipun belum mengenalnya. Dari situlah, ia mulai melihat bahwa di tengah kesederhanaan, masyarakat memiliki hati yang tulus. Hal ini semakin menguatkan tekadnya untuk tinggal dan mengabdikan diri di tempat tersebut. Ia merasa bahwa perjalanannya yang penuh ujian telah membawanya ke tujuan yang telah ditetapkan. Hari-hari berikutnya, Raden Qasim mulai berbaur dengan masyarakat. Ia tidak langsung mengajarkan agama secara terbuka, melainkan terlebih dahulu membangun hubungan dengan pendekatan yang lembut. Ia membantu pekerjaan warga, mendengarkan keluh kesah mereka, dan menunjukkan akhlak yang baik dalam setiap tindakan. Sikapnya yang rendah hati membuatnya cepat diterima oleh masyarakat setempat. Perlahan, kehadirannya mulai membawa perubahan. Orang-orang yang awalnya hanya mengenalnya sebagai pendatang biasa, mulai melihat kebijaksanaan dalam tutur katanya dan ketulusan dalam perbuatannya. Dari situlah, benih-benih dakwah mulai tumbuh, bukan melalui paksaan, tetapi melalui keteladanan. Tanah Lamongan pun menjadi saksi awal dari perjalanan besar Raden Qasim. Di tempat inilah, ia mulai menapaki jalan yang akan menjadikannya dikenal sebagai Sunan Derajat, seorang wali yang mengajarkan kebaikan dengan penuh kasih dan kepedulian kepada sesama. Bab 6. Dakwah dengan welas asih. Di Tanah Lamongan, Raden Qasim mulai menjalankan dakwahnya dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang pada masanya. Ia tidak datang dengan paksaan atau perdebatan, melainkan dengan pendekatan yang penuh kelembutan dan welas asih. Baginya, hati manusia tidak bisa disentuh dengan kekerasan, tetapi dengan ketulusan dan kasih sayang. Setiap hari, ia berbaur dengan masyarakat, membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ia ikut bekerja di ladang, menolong nelayan, dan mendengarkan keluh kesah mereka tanpa menghakimi. Dari situ, ia memahami bahwa dakwah bukan hanya tentang menyampaikan ajaran, tetapi juga tentang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sikapnya yang sederhana dan rendah hati membuat masyarakat merasa dekat dengannya, seolah ia adalah bagian dari mereka sendiri. Perlahan, Raden Qasim mulai menyisipkan ajaran-ajaran Islam dalam setiap interaksi. Ia mengajarkan nilai kejujuran, kepedulian, dan kebersamaan melalui contoh nyata, bukan hanya kata-kata. Ketika ada perselisihan, ia menjadi penengah yang bijaksana. Ketika ada kesulitan, ia hadir sebagai penolong. Dengan cara itulah, ajaran yang ia bawa diterima tanpa penolakan. Metode dakwah yang ia gunakan menunjukkan bahwa kekuatan terbesar terletak pada akhlak. Ia tidak pernah meninggikan diri meskipun memiliki ilmu yang luas. Sebaliknya, ia justru semakin merendahkan hati sehingga orang-orang merasa dihargai dan dihormati. Dari situlah kepercayaan masyarakat tumbuh dengan sendirinya. Lambat laun, nama Raden Qasim mulai dikenal luas. Masyarakat tidak hanya melihatnya sebagai seorang pendatang, tetapi sebagai sosok pembimbing yang membawa ketenangan. Dari pendekatan penuh welas asih inilah, ia semakin dikenal sebagai Sunan Derajat, seorang wali yang menyebarkan ajaran dengan cinta, bukan dengan paksaan. Bab 7. Mengangkat kaum miskin.
Di tengah kehidupan masyarakat Lamongan yang sederhana, Raden Kosim semakin menyadari bahwa banyak di antara mereka hidup dalam kekurangan. Kemiskinan bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang kurangnya perhatian dan kepedulian. Hal inilah yang mendorongnya untuk bertindak lebih jauh, tidak sekedar berdakwah, tetapi juga mengangkat derajat kaum yang lemah. Dengan penuh ketulusan, ia mulai membantu mereka yang membutuhkan. Ia membagikan makanan kepada yang lapar, memberikan pertolongan kepada yang kesulitan, dan menguatkan hati mereka yang putus asa. Namun bantuannya tidak berhenti pada pemberian semata. Ia juga mengajarkan pentingnya bekerja keras, saling menolong, dan menjaga martabat diri. Baginya, membantu orang lain bukan berarti membuat mereka bergantung, tetapi membimbing mereka agar mampu berdiri sendiri. Raden Kosim sering terlihat duduk bersama kaum miskin tanpa jarak, berbicara dengan penuh kelembutan. Ia tidak pernah memandang rendah siapapun, justru ia menghormati mereka dengan sepenuh hati. Sikap inilah yang membuat banyak orang tersentuh dan merasa dihargai. Dalam dirinya, mereka melihat sosok yang benar-benar peduli, bukan hanya berbicara tentang kebaikan, tetapi juga melakukannya. Perlahan, perubahan mulai terasa. Masyarakat yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri mulai saling membantu. Rasa kebersamaan tumbuh dan semangat untuk bangkit mulai muncul. Nilai-nilai yang diajarkan Raden Kosim menyebar dari satu orang ke orang lain, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh kepedulian. Dari perjuangan inilah, ia semakin dikenal sebagai sosok yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan umat. Raden Kosim membuktikan bahwa dakwah sejati adalah tentang menghadirkan manfaat nyata bagi sesama. Melalui kepeduliannya terhadap kaum miskin, ia semakin dikenal sebagai Sunan Derajat, wali yang mengangkat derajat manusia dengan kasih dan tindakan nyata. Bab 8. Ajaran Sosial. Seiring semakin diterimanya Raden Kosim di tengah masyarakat Lamongan, ia mulai menanamkan ajaran yang lebih mendalam tentang kehidupan sosial. Ia memahami bahwa kekuatan sebuah masyarakat tidak hanya terletak pada keimanan individu, tetapi juga pada kepedulian antar sesama. Dari pemikiran inilah, ia menyusun nilai-nilai kehidupan yang sederhana namun penuh makna, yang kelak dikenal sebagai Pepali Pitu. Ajaran tersebut berisi tuntunan tentang bagaimana manusia seharusnya hidup berdampingan. Ia mengajarkan bahwa orang yang memiliki kelebihan wajib membantu yang kekurangan, bahwa penderitaan orang lain adalah tanggung jawab bersama, dan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada berbagi. Bagi Raden Kosim, agama bukan hanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia yang harus dijaga dengan penuh keikhlasan. Dalam setiap kesempatan, ia menyampaikan ajaran ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Ia tidak menggunakan istilah yang rumit, melainkan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Ia menunjukkan bahwa membantu tetangga, memberi makan yang lapar, dan menolong yang kesulitan adalah bagian dari ibadah. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat merasakan langsung makna dari ajaran yang ia sampaikan. Ajaran sosial tersebut perlahan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat. Mereka mulai terbiasa saling menolong tanpa pamrih, menjaga kebersamaan, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Nilai-nilai yang ditanamkan Raden Kosim tidak hanya dipahami, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah, dakwahnya semakin kuat dan berakar. Ia tidak hanya membangun keimanan, tetapi juga membentuk masyarakat yang peduli dan beradab. Ajaran Pepali Pitu menjadi bukti bahwa Sunan Derajat adalah seorang wali yang mengajarkan Islam dengan keseimbangan antara spiritualitas dan kepedulian sosial, menjadikannya teladan sepanjang masa. Bab 9. Pusat dakwah. Seiring berkembangnya pengaruh Raden Kosim di tengah masyarakat Lamongan, kebutuhan akan tempat pembelajaran yang lebih terarah pun semakin terasa.
Untuk itu, ia mulai membangun sebuah pusat dakwah di wilayah yang kini dikenal sebagai Paciran. Tempat ini bukan hanya menjadi lokasi untuk mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat untuk belajar, berdiskusi, dan memperkuat kebersamaan. Pusat dakwah tersebut dibangun dengan sederhana, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Namun, meskipun bentuknya tidak megah, nilai yang terkandung di dalamnya sangatlah besar. Di sanalah Raden Qasim mengajarkan Al-Quran, akhlak, serta nilai-nilai kehidupan yang telah ia tanamkan sebelumnya. Para santri dan masyarakat datang dari berbagai daerah untuk menimba ilmu langsung darinya. Setiap hari, suasana di tempat itu dipenuhi dengan kegiatan belajar. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa duduk bersama tanpa memandang status sosial. Raden Qasim mengajarkan dengan penuh kesabaran, memastikan setiap orang memahami apa yang disampaikan. Ia juga mendorong para muridnya untuk mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dakwah tidak berhenti di dalam ruang belajar saja. Selain sebagai tempat pendidikan, pusat dakwah ini juga menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Orang-orang yang mengalami kesulitan hidup sering datang untuk mencari bantuan dan nasihat. Raden Qasim menerima mereka dengan tangan terbuka, menjadikan tempat tersebut sebagai simbol kepedulian dan kebersamaan. Dari pusat dakwah inilah, ajaran-ajaran kebaikan semakin luas menyebar ke berbagai penjuru. Banyak muridnya yang kemudian melanjutkan perjuangan dakwah ke daerah lain. Dengan demikian, pengaruh Raden Qasim tidak hanya terasa di satu tempat, tetapi menjangkau lebih luas. Inilah salah satu bukti bagaimana Sunan Derajat membangun fondasi dakwah yang kuat, yang terus hidup dan memberi manfaat hingga generasi berikutnya. Bab 10. Seni sebagai media dakwah. Dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat Lamongan, Raden Qasim menyadari bahwa pendekatan tidak harus selalu melalui ceramah atau pengajaran formal. Ia melihat bahwa masyarakat Jawa memiliki kecintaan yang kuat terhadap seni dan budaya. Dari sinilah muncul gagasan untuk menjadikan seni sebagai sarana dakwah yang halus namun efektif. Raden Qasim mulai menggunakan tembang dan alunan musik tradisional sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan keagamaan. Dengan irama yang indah dan lirik yang sederhana, ajaran tentang kebaikan, kepedulian, dan keimanan dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat. Orang-orang yang sebelumnya enggan mendengarkan nasihat secara langsung justru tertarik dan tersentuh melalui lantunan seni tersebut. Pertunjukan seni ini sering diadakan di tengah masyarakat, baik dalam acara berkumpul maupun kegiatan sehari-hari. Tanpa terasa, nilai-nilai yang diajarkan meresap ke dalam hati para pendengar. Mereka tidak merasa digurui, melainkan diajak memahami dengan cara yang menyenangkan. Inilah keistimewaan metode dakwah yang digunakan oleh Raden Qasim. Ia mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. Selain itu, seni juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Mereka berkumpul, menikmati pertunjukan, dan secara tidak langsung memperkuat rasa kebersamaan. Dakwah yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga memperkaya kehidupan sosial dan budaya. Melalui pendekatan ini, Raden Qasim berhasil menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang damai dan penuh keindahan. Ia menunjukkan bahwa dakwah tidak harus kaku, tetapi bisa disampaikan dengan kreativitas dan kebijaksanaan. Dari sinilah ia semakin dikenal sebagai Sunan Derajat, seorang wali yang mampu menyatukan nilai agama dan budaya dalam harmoni yang indah. Bab 11. Hubungan dengan Wali Songo. Dalam perjalanan dakwahnya, Raden Qasim tidak berjalan sendiri. Ia merupakan bagian dari sebuah jaringan ulama besar yang dikenal sebagai Wali Songo, yang berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Bersama para wali lainnya,
Ia turut serta dalam upaya membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, kebijaksanaan, dan kebersamaan. Sebagai putra dari Sunan Ampel, Raden Kosim telah sejak awal diperkenalkan dengan para tokoh besar dalam Wali Songo. Ia belajar banyak dari mereka, baik dalam hal ilmu agama maupun strategi dakwah. Setiap wali memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan ajaran Islam, dan dari perbedaan itu, Raden Kosim mendapatkan banyak pelajaran berharga. Ia memahami bahwa dakwah harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar dapat diterima dengan baik. Hubungan antar wali tidak hanya sebatas kerjasama, tetapi juga dilandasi rasa saling menghormati dan persaudaraan yang kuat. Mereka sering bertukar pikiran, berdiskusi, dan merencanakan langkah-langkah dakwah yang bijaksana. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Raden Kosim dikenal sebagai sosok yang tenang dan penuh pertimbangan. Ia tidak banyak berbicara, tetapi setiap kata yang diucapkannya memiliki makna yang dalam. Keikutsertaannya dalam Wali Songo semakin menguatkan perannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Ia tidak hanya belajar dari para wali lain, tetapi juga memberikan kontribusi melalui pendekatan dakwahnya yang menekankan kepedulian sosial. Metode yang ia gunakan menjadi pelengkap dari berbagai cara yang diterapkan oleh para wali lainnya. Dari sinergi inilah, penyebaran Islam di Jawa berlangsung dengan damai dan penuh kebijaksanaan. Raden Kosim menjadi bagian penting dari perjuangan besar tersebut, membawa warna tersendiri dalam dakwah yang ia jalankan. Melalui kebersamaan dengan para wali, ia semakin dikenal sebagai Sunan Derajat, sosok yang tidak hanya bijak secara spiritual, tetapi juga kuat dalam membangun persatuan dan keharmonisan. Bab 12. Keteladanan hidup. Di tengah penghormatan masyarakat terhadap dirinya, Raden Kosim tetap menjalani kehidupan yang sederhana di Lamongan. Ia tidak pernah tergoda oleh kemewahan atau kedudukan, meskipun namanya semakin dikenal luas. Baginya, kehormatan sejati bukan terletak pada pujian manusia, melainkan pada keikhlasan dalam menjalani hidup dan memberi manfaat bagi sesama. Setiap hari, ia tetap berbaur dengan masyarakat tanpa menjaga jarak. Ia membantu pekerjaan mereka, ikut merasakan kesulitan yang dihadapi, dan selalu hadir ketika dibutuhkan. Rumahnya pun tidak berbeda jauh dari rumah warga lainnya, sederhana namun penuh kehangatan. Sikap ini membuat masyarakat semakin menghormatinya, bukan karena kedudukannya sebagai seorang ulama, tetapi karena keteladanan yang ia tunjukkan dalam kehidupan nyata. Raden Kosim juga dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dalam beribadah. Ia tidak pernah meninggalkan kewajibannya kepada Tuhan, sekaligus menjaga hubungan baik dengan manusia. Keseimbangan inilah yang menjadi ciri khas hidupnya. Ia mengajarkan bahwa menjadi seorang yang beriman tidak hanya terlihat dari ritual ibadah, tetapi juga dari perilaku sehari-hari yang mencerminkan kebaikan. Ketika menghadapi masalah, ia selalu bersikap tenang dan bijaksana. Ia tidak mudah marah, tidak pula tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Setiap langkahnya dipenuhi pertimbangan yang matang, sehingga ia sering menjadi tempat masyarakat mencari nasihat. Dari tutur katanya yang lembut dan sikapnya yang penuh kesabaran, banyak orang belajar tentang arti kebijaksanaan. Melalui kehidupannya yang sederhana namun penuh makna, Raden Kosim memberikan contoh nyata tentang bagaimana ajaran Islam seharusnya dijalankan. Ia tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Dari sinilah, ia semakin dihormati sebagai Sunan Derajat, seorang wali yang menjadikan hidupnya sebagai teladan bagi banyak orang. Bab 13. Warisan ajaran. Seiring berjalannya waktu, ajaran yang disampaikan Raden Kosim mulai mengakar kuat di tengah masyarakat Lamongan. Nilai-nilai yang ia tanamkan tidak hanya dipahami, tetapi juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak meninggalkan bangunan megah atau kekayaan berlimpah, melainkan warisan yang jauh lebih berharga.
ajaran tentang kepedulian, kebersamaan, dan keikhlasan. Salah satu warisan terbesarnya adalah prinsip hidup yang menekankan keseimbangan antara ibadah kepada Tuhan dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Ia mengajarkan bahwa seseorang tidak cukup hanya menjadi saleh secara pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi orang lain. Dari ajaran inilah, masyarakat mulai terbiasa untuk saling membantu, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ikatan persaudaraan. Para murid dan pengikutnya kemudian meneruskan ajaran tersebut ke berbagai daerah. Mereka tidak hanya menyampaikan ilmu yang telah dipelajari, tetapi juga mencontohkan sikap hidup yang telah diajarkan oleh Raden Kosim. Dengan demikian, nilai-nilai kebaikan terus menyebar, melampaui batas waktu dan tempat. Warisan ini juga terlihat dalam budaya masyarakat yang semakin menjunjung tinggi gotong royong dan kepedulian sosial. Tradisi saling membantu dalam kehidupan sehari-hari menjadi cerminan nyata dari ajaran yang telah ditanamkan. Bahkan hingga generasi berikutnya, nilai-nilai tersebut tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Melalui warisan ajaran ini, Raden Kosim telah meninggalkan jejak yang tidak mudah hilang. Ia membentuk bukan hanya individu yang beriman, tetapi juga masyarakat yang beradab dan penuh kasih. Inilah bukti bahwa Sunan Derajat adalah sosok yang tidak hanya hadir di zamannya, tetapi juga terus hidup dalam nilai-nilai yang diwariskannya sepanjang masa. Bab 14. Akhir Hayat. Seiring bertambahnya usia, Raden Kosim mulai merasakan bahwa perjalanan hidupnya di dunia tidak akan berlangsung selamanya. Di Lamongan, tempat ia mengabdikan diri dan menanamkan begitu banyak kebaikan, ia menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan penuh ketenangan. Meski fisiknya mulai melemah, semangatnya untuk beribadah dan memberi nasihat tidak pernah surut. Ia terus membimbing para murid dan masyarakat yang datang kepadanya. Nasihat-nasihat yang ia sampaikan di masa akhir hidupnya terasa semakin mendalam, seolah menjadi rangkuman dari seluruh perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia mengingatkan tentang pentingnya keikhlasan, kepedulian terhadap sesama, dan keteguhan dalam menjalankan ajaran agama. Bagi mereka yang mendengarkan, setiap kata yang keluar darinya terasa begitu berharga. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka akan segera kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutan. Rasa haru dan sedih perlahan menyelimuti, namun Raden Kosim justru menghadapi semuanya dengan ketenangan. Ia menerima takdir dengan lapang dada, menunjukkan bahwa hidup dan mati adalah bagian dari perjalanan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ketika saat itu akhirnya tiba, kabar wafatnya Raden Kosim menyebar dengan cepat. Suasana duka menyelimuti seluruh wilayah. Banyak orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir, mengenang jasa dan kebaikan yang telah ia berikan. Ia dimakamkan di tanah yang selama ini menjadi saksi perjuangannya, tempat di mana ia menebar kasih dan kepedulian. Kepergiannya memang meninggalkan kesedihan yang mendalam, namun juga meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Raden Kosim telah menyelesaikan tugasnya dengan penuh keikhlasan. Ia pun dikenang selamanya sebagai Sunan Derajat, seorang wali yang mengabdikan hidupnya untuk kebaikan umat dan meninggalkan warisan yang terus hidup dalam hati banyak orang. Bab 15. Jejak yang abadi. Meski Raden Kosim telah wafat, jejak perjuangannya tetap hidup dan terasa hingga kini, terutama di Lamongan, tempat ia mengabdikan sebagian besar hidupnya. Masyarakat terus mengenang ajaran dan keteladanan yang telah ia tinggalkan. Nilai-nilai tentang kepedulian, kebersamaan, dan keikhlasan masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, seolah kehadirannya tidak pernah benar-benar pergi. Makamnya menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh para peziarah. Mereka datang dari berbagai daerah untuk mendoakan dan mengenang sosok yang telah memberikan begitu banyak kebaikan. Di tempat itu, suasana tenang dan penuh kekhusyukan terasa begitu kuat, mencerminkan betapa besar pengaruh yang ia tinggalkan dalam kehidupan masyarakat.
Lebih dari sekedar tempat ziarah, warisan Sunan Derajat hidup dalam tindakan nyata orang-orang yang meneruskan ajarannya. Tradisi saling membantu, kepedulian terhadap sesama, serta semangat gotong oyong menjadi bukti bahwa nilai-nilai yang ia tanamkan tetap tumbuh dan berkembang. Ajarannya tidak hanya menjadi cerita, tetapi menjadi pedoman hidup yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Para murid dan penerusnya juga terus menyebarkan dakwah dengan cara yang penuh kelembutan, mengikuti jejak yang telah ia contohkan. Mereka menjaga keseimbangan antara ibadah dan kepedulian sosial, sebagaimana yang selalu ia tekankan. Dengan demikian, pengaruhnya tidak berhenti pada satu zaman, tetapi terus meluas melampaui batas waktu. Kisah hidup Raden Kosim menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan ketulusan. Dari pesisir sederhana hingga menjadi tokoh yang dikenang sepanjang masa, ia telah meninggalkan warisan yang tak ternilai. Dan hingga kini, ia tetap dikenang sebagai Sunan Derajat, seorang wali yang jejak kebaikannya akan terus abadi dalam hati umat manusia.